Malam hari ini ya kita mengadakan Health Talk ya, Health Talk from Home. Ini Health Talk LWG dengan tema pada malam hari ini adalah pentingnya pencegahan penyakit ginjal. Sebenarnya nanti ketika nanti Dokter Andi bahas bukan hanya pencegahan namun juga pemulihan ya. Pencegahannya bagaimana, pemulihannya bagaimana. Karena ada orang yang memang ginjalnya sudah bermasalah. Nah, gimana cara untuk pemulihannya bagaimana seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, Anda ikutin Zoom malam hari ini, bahkan Anda bisa ajak banyak orang, banyak teman-teman Anda untuk ikut Zoom yang sangat penting dan ini jarang lah ya. Anda mau dapat informasi edukasi di luar sana itu jarang banget. Ya makanya hadirkan, undang mereka untuk hadir di Zoom malam hari ini ya. Nah, ini juga nanti akan ada salah satu ya survivor ya namanya nanti Sandobong ya. Jadi ini hari ini ada dua pembicara ya. Pertama saya, yang kedua adalah Dokter Andi. Ya, Dokter Andi ini, ya ini saya, dan ini ada Dokter Andi. Jadi sebenarnya narasumbernya adalah Dokter Andi ya. Nah, Dokter Andi Pratama Dharma SPPD ya. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di beberapa rumah sakit di Karawang. Dan selanjutnya adalah memiliki pendidikan studi spesialis penyakit dalam. Jadi ini bukan dokter umum ya, tapi ini dokter internis, dokter spesialis penyakit dalam. Nah, pendidikannya studi spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan juga menjadi anggota IDI atau Ikatan Dokter Indonesia ya dan juga menjadi anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI dan juga berpengalaman praktek ya sebagai dokter internis lebih dari 25 tahun. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bukan junior ya, ini udah senior. Nah, oke, kita langsung aja dan nanti akan ada ya sekali lagi akan ada salah satu testimoni dari Sesando Bong Pilopus ya, panggilnya Sando. Wah, ini sering banget beliau itu sharing ya. Nanti lagi-lagi kita nanti dengarkan ya testimoni dari Sando ini. Oke. Dok, langsung aja dok ya. Kita mulai ya dok ya. Saya jadikan Dokter Andi, sebentar. Saya unmute Dokter Andi. Udah? Oke. Oke. Oke, saya jadikan Dokter Andi host ya. Silakan dok. Jadi bisa Oke. share screen. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? Silakan dok. Oke. Sorry. Oh. Ya, oke kita mulai ya. Iya. Hari ini kita bahas dan diskusi sedikit tentang pentingnya pencegahan penyakit ginjal dan manfaat air hidrogen untuk pengelolaan maupun pencegahan penyakit ginjal. Nah, ini kebanyakan orang tuh meninggalnya di dunia ini termasuk di Indonesia tuh 93% tuh gara-gara penyakit. Cuman 7% yang meninggalnya karena kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Jadi hampir 90% lebih itu meninggalnya karena sakit. Nah, ini faktor-faktor. Jadi sakitnya juga bukan sekedar sakit-sakit yang ringan-ringan, penyakit jantung, penyakit stroke, terus penyakit kanker, penyakit paru-paru, diabetes dan berbagai penyakit berat lainnya. Nah, ini ada 6 faktor risiko yang berhubungan dengan berbagai penyakit berat tadi. Ya, ada 6 faktor risiko. Pertama diabetes, yang kedua hipertensi, diabetes atau gula darah yang tinggi, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, kegemukan, jarang olahraga, dan merokok, serta berbagai radikal bebas yang lain. Dalam hubungannya dengan penyakit ginjal ini, faktor risiko utama tuh sebenarnya yang bikin orang gangguan ginjal itu nomor satu tuh hipertensi. Ya, yang kedua itu diabetes. Jadi sekitar 70% pasien di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain tuh yang dicuci darah itu 70% tuh gara-gara dua penyakit ini, 40% karena hipertensi, 30% karena diabetes, dan sisanya itu karena berbagai penyebab yang lain seperti obat-obatan atau penyakit-penyakit autoimun, penyakit batu ginjal dan sebagainya. Jadi 70% tuh sebenarnya gara-gara darah tinggi dan diabetes. Tapi juga ada yang berhubungan juga dengan kegemukan. Ternyata kegemukan meningkatkan risiko gangguan ginjal itu sampai 2-3 kali lipat dibandingkan orang yang berat badannya normal. Dan yang dalam hubungannya dengan hidrogen ini si salah satu penyebab utama kerusakan ginjal yang terjadi secara bertahap itu adalah berbagai radikal bebas. Dan nanti yang kita bahas tentang
peran dan bahaya dari radikal bebas serta manfaat antioksidan khususnya hidrogen bagi pencegahan penyakit ginjal. Nah, ini misalnya di Indonesia ini 3 penyebab utama kematian itu: nomor 1 stroke, nomor 2 itu jantung, nomor 3 itu diabetes. Nah, dari 3 utama ini tuh yang stroke sama jantung tuh salah satu faktor risikonya tuh hipertensi, dan hipertensi serta diabetes itu merupakan faktor utama penyebab gangguan ginjal tadi. Nah, dalam hubungannya dengan penyakit ginjal itu ada 5 stadium sekarang dikenal di kedokteran itu. Stadium-stadium gangguan ginjal itu ada stadium 1 di mana fungsi ginjalnya masih di atas 90%, masih normal gitu ya. Stadium 2 jadi menurun sedikit, fungsi ginjalnya turun antara 60 sampai 90% kurang. Kemudian stadium 3 itu antara 30 sampai 59%. Fungsi ginjalnya bisa dilihat dari pemeriksaan fungsi ginjal dari ureum kreatinin misalnya. Kemudian stage 4 itu fungsi ginjalnya 15 sampai 29%. Jadi ini udah parah gangguan ginjalnya tapi belum sampai harus dicuci darah ya. Sementara stadium 5 itu udah di bawah 15%, biasanya pada kondisi ini tuh orang sudah diindikasikan oleh dokternya untuk menjalani cuci darah secara rutin. Disebutnya gagal ginjal terminal atau gagal ginjal kronis ya. Nah, seperti yang dilihat di sini tuh kalau makin stadiumnya makin tinggi, ada stadium 2, 1, 2, 3, 4, 5 gini, penyesuaian dosis obat-obatan tuh harus diperhatikan. Ini penting sekali dalam hubungannya, bukan relevan dengan pembahasan kita nanti aman nggak sebenarnya air hidrogen itu dikonsumsi dalam jangka panjang, karena kita kan nggak cuman untuk apa namanya mengobati saja, tapi untuk mencegah gangguan ginjal, sampai gangguan ginjal yang ringan sampai yang berat. Tentu saja kita harus mengkonsumsi si air hidrogen ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini kita lihat ini berbagai contoh tabel antibiotik di mana antibiotik itu kalau orang ginjalnya normal, dia dosisnya itu normal. Tapi begitu fungsi ginjalnya keganggu, masuk stadium 3, masuk stadium 4, lalu bahkan cuci darah, langsung ada penyesuaian. Ada yang dosisnya dikurangi 50%, ada yang dikurangi sampai 75%. Pokoknya kalau di dunia kedokteran itu biasanya kalau begitu ada gangguan ginjal, kita tuh hati-hati sekali ngasih obat-obatan ya. Jadi obat-obatnya tuh dosisnya dikurangin, ada tabelnya. Obat ini harus apa namanya disesuaikan dengan fungsi ginjal dari si pasien. Nah, kalau udah sampai gagal ginjal, artinya sudah sampai stadium 5 gitu ya, didefinisikan tuh penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis adalah kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal ataupun kerusakan anatomi ginjal secara permanen. Jadi kerusakannya itu udah permanen. Jadi kalau kita lihat dari USG ginjalnya tuh kerusakannya udah permanen, udah rusaknya udah nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Dari secara anatomi maupun secara fungsinya. Jadi fungsinya turun, anatominya juga udah rusak. Nah, salah satu fungsi tadi yang pertanyaan Pak Leo tadi itu salah satu fungsi ginjal kan membuang berbagai sisa metabolisme dari makanan, dari obat-obatan yang kita konsumsi. Nah, dalam kondisi gagal ginjal ini racun-racun sisa metabolismenya itu menumpuk dalam tubuh dan terjadi yang namanya gangguan dan ginjal juga selain membuang racun dia juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Makanya orang-orang yang cuci darah itu dibatasi sekali minumnya, nggak boleh terlalu banyak. Kalau kita bisa minum 3-4 liter nggak ada masalah per hari. Kalau orang sakit ginjal tuh ada yang cuma boleh 500 cc per hari, ada yang cuma boleh 1 liter atau kurang gitu ya. Jadi ini tuh karena ginjal itu selain mengeluarkan racun, dia juga mengatur keseimbangan cairan. Kalau ginjalnya keganggu, cairan yang keluar juga jadi terbatas, sehingga kalau terlalu banyak, jadi pasiennya kelebihan cairan, bengkak, sesak nafas gitu. Jadi dibatasi sekali. Nah, elektrolit juga keganggu. Nah, salah satu yang menyebabkan salah satu kematian mendadak pada gangguan gagal ginjal yang sudah parah tuh adalah salah satunya gangguan elektrolit, misalnya kalium dalam darahnya meningkat sangat tinggi sehingga itu bisa menyebabkan henti jantung mendadak gitu. Nah, nah yang bahaya dari yang harus perlu diperhatikan tentang gangguan ginjal ini tuh dari stadium 1, 2, 3 tuh kadang-kadang nggak ada keluhan. Jadi kalau bisa aja Bapak Ibu yang hadir di sini tuh kalau medical check up kalau nggak diperiksa fungsi ginjalnya kayak nggak ada keluhan gitu. Padahal ternyata pas dicek pas medical check up tahunan loh kenapa fungsi ginjalnya udah jelek, tapi keluhan sih nggak ada. Karena si fungsi ginjal ini tuh apa keluhan-keluhan itu baru timbul kalau udah lumayan parah stadium 4 gitu, stadium
3 akhir, stadium 4, apalagi stadium 5 ya. Kalau ke stadium 1 masih normal, stadium 2 dan stadium 3 tuh masih orang itu nggak ada kelihatan beda sama orang-orang normal. Nah, ini makanya harus benar-benar diperhatikan, jangan mengandalkan keluhan. Kalau nggak ada keluhan berarti saya ginjalnya sehat. Tapi upayakan medical check up tuh tiap tahun minimal ya, 1 tahun sekali, periksa fungsi ginjal, periksa urinnya, air kencingnya, dilihat pemeriksaan air kencing secara rutin. Nah, faktor-faktor risiko gangguan ginjal ini ada banyak. Yang tadi yang saya bahas nomor 1 dan nomor 2 tuh hipertensi, nomor 1 40% penyebab gagal ginjal cuci darah itu, dan diabetes itu 30%. Terus juga penyakit-penyakit jantung atau stroke juga bisa menyebabkan gangguan ginjal juga, karena aliran darah ke ginjalnya keganggu gitu, terutama sakit jantung. Obesitas juga, orang yang kelebihan berat badan itu tuh meningkat risiko untuk gangguan ginjal itu sampai 2-3 kali lipat dibandingkan orang dengan berat badan yang normal. Kemudian juga harus diperhatikan keluarga. Kalau ada keluarga yang cuci darah itu perlu kita lebih hati-hati, karena nggak semua orang yang punya darah tinggi itu cuci darah, tapi kalau ada yang orang keluarga darah tinggi itu cuci darah, ya itu kita harus lebih hati-hati ya, lebih kelola hipertensinya dengan baik, kelola diabetesnya dengan baik, dan juga di medical check up setiap tahun ya. Kemudian juga merokok juga karena dia salah satu radikal bebas, juga ternyata ada penelitian yang berhubungan dengan peningkatan risiko gagal ginjal kronis. Dan terakhir usia, makin tambah usia tentu saja fungsi ginjalnya makin menurun sehingga lebih rentan terhadap obat-obatan, terhadap gangguan-gangguan penyakit yang tadinya di usia muda tidak terlalu mengganggu ginjal, di atas umur 60 tahun tuh bisa jadi masalah. Sekali lagi, penyebab utama yang paling sering itu hipertensi sama diabetes. 70% dari pasien cuci darah itu penyebabnya itu hipertensi dan diabetes. Nah, yang sebenarnya cuci darah itu tuh ada macam-macam. Disebutnya terapi pengganti ginjal, renal replacement therapy. Ya, renal replacement therapy itu dari mulai cuci darah, kemudian sampai transplantasi ginjal. Jadi transplantasi ginjal disebut juga terapi pengganti ginjal juga. Cuman yang biasa dijalankan tuh yang non transplantasi, karena biayanya yang mahal dan juga sangat sulit mencari donornya di Indonesia ya. Nah, sebagian besar dari terapi pengganti ginjal itu namanya cuci darah, yang biasa kita tuh hemodialisis dengan menggunakan mesin. Tapi ada sebagian kecil tuh menggunakan peritoneal dialisis atau cuci darah mandiri di rumah dengan memanfaatkan membran selaput perut pasiennya. Ya, jadi pasiennya itu nanti dipasang alat gitu ya khusus, jadi dia bisa cuci darah di rumah sambil tidur gitu. Tapi nanti itu cuma di Indonesia itu cuma sebagian kecil aja, kebagian 90% lebih tuh dengan cuci darah menggunakan mesin cuci darah di rumah sakit ya. Nah, dari statistik ini dari tahun 2017 ya, jumlah total pasien gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah itu sekitar 77.000 pasien. Terus rata-rata jumlah pasien baru tuh di atas 25.000 pasien setiap tahunnya. Jadi terus meningkat terus dari tahun ke tahun gitu. Nah, dalam hal apapun di dunia kedokteran itu tuh pencegahan tuh selalu lebih bagus daripada pengobatan. Jadi jangan nunggu sakit ginjal baru diobatin, tapi dicegah jangan sampai kena penyakit ginjal ya, gitu kurang lebih. Nah, pencegahan penyakit gangguan ginjal itu bisa pertama dengan rajin berolahraga aktif ya, jangan sedentary lifestyle, banyak gerak gitu ya, kemudian olahraga teratur. Olahraga tuh minimal, kalau pengen dikatakan berolahraga secara teratur tuh minimal 150 menit per minggu dengan intensitas yang sedang. Jadi sekitar 2,5 jam dibagi misalnya 3 atau 4 kali, 4-5 kali atau tiap hari olahraga, minimal setengah jam sekali olahraga. Kemudian yang kedua, monitor medical check up secara rutin, ukur tensinya, karena tensi itu sering sekali nggak ada keluhan. Tekanan darah itu disebutnya silent killer, makanya jangan mengandalkan kalau nggak sakit kepala, nggak pusing, nggak pegel-pegel berarti tensinya bagus. Padahal banyak sekali yang tensinya tinggi nggak ada keluhan sama sekali, dan ternyata lama-lama dibiarin nggak diobatin, akhirnya salah satu gangguan yang utamanya itu ke ginjal selain ke jantung, stroke, dan gangguan mata. Kemudian gula darah diukur secara berkala, kalau bisa tiap 3 sampai 6 bulan atau tiap tahun, karena kan gampang periksa gula darah. Kemudian juga makan makanan yang sehat, yang seimbang, makan sayuran, buah-buahan, jangan makanan yang terus-terusan satu jenis makanan aja, tapi bervariasi makanannya gitu ya. Kemudian
monitor berat badan dan dijaga berat badan itu selalu dalam batas yang normal. Paling sederhana itu berat badan yang ideal itu tinggi badan dikurangi 100 ya. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 160, berarti idealnya sekitar 60 kilo plus minus 10% antara 54 sampai 66. Jadi 55 sampai 65 lah gitu. Kalau tinggi badannya 160 cm. Jadi itu dijaga kurang lebih dalam range segitu. Karena kalau peningkatan berat badan yang signifikan, ada overweight atau obesitas, itu meningkatkan risiko gangguan ginjal. Kemudian jangan merokok. Kalau yang sudah merokok dikurangi, kalau bisa di stop. Kalau yang belum merokok dipertahankan, dan jangan dekat-dekat orang yang perokok aktif. Jadi kita jadi perokok pasif juga. Kemudian jangan sembarangan minum obat-obatan, terutama obat-obat penahan nyeri yang beli sendiri di over the counter atau di apotek jadi rematik sedikit-sedikit minum obat rematik. Nah, banyak sekali obat-obat rematik itu yang mengganggu fungsi ginjal. Kemudian kurangi makanan-makanan yang terlalu asin-asin gitu ya, terutama kalau kita punya tekanan darah yang tinggi. Dan yang salah satu yang penting juga, pertahankan asupan cairan yang adekuat ya, tiap hari itu harus sesuai berat badan. Nanti ada tabelnya ya. Jadi dua hal ini yang paling penting antara dalam hal kesehatan tuh, you are what you eat di dunia kedokteran. Tuh, kamu adalah apa yang kamu makan, termasuk apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, di antara banyak orang tuh sebenarnya banyak ahli yang bilang yang lebih penting dari you are what you eat, apa yang kamu makan, tuh adalah apa yang kamu minum. Air adalah asupan yang terpenting. Ada salah satu apa namanya ilmuwan Henry Coanda namanya, dia bilang water is the most important thing you can put in your body gitu ya. Karena kenapa dasarnya air itu dikatakan lebih penting daripada makanan, karena 90% sel tubuh kita tuh air gitu. Kemudian 70% badan kita air, seluruh sel-sel kita tuh 90%-nya air ya. Oh, apa namanya? Otak kita tuh 80% air, otot kita tuh 75% air ya. Jadi artinya tubuh kita tuh kalau yang paling banyak di tubuh kita itu pasti itu yang paling penting gitu ya. Jadi manusia itu kayak air yang berjalan gitu ya, beraktivitas. Jadi you are what you drink itu sebenarnya lebih menurut beberapa ilmuwan tuh lebih penting daripada you are what you eat ya. Dan gejala-gejala yang terjadi bila kita kekurangan cairan itu tuh banyak orang tuh nganggap keluhan kalau pegel-pegel, gampang capek, kemudian apa rematik, kemudian juga berat badan yang naik, itu nyalahinnya tuh makanan segala macam. Padahal sebenarnya ternyata kekurangan cairan yang terjadi secara kronis. Karena patokannya tuh banyak yang sering salah paham, dia katakan minum itu tuh minimal 2 liter per hari. Padahal sebenarnya minum 2 liter itu tuh untuk yang berat badannya 50 kilo. Jadi kalau kita berat badannya 70 kilo, minimal 3 literan sehari. Kalau kita 100 kilo, ya berarti 4 liter lebih seharinya. Itu minimal, termasuk seluruh air yang diminum ya. Nah, si bapak dari fluid dynamic tadi yang Henry Coanda tadi mengatakan bahwa water is the most important thing you can put in your body. Dia juga bilang, but not all water is equal. Tidak semua air itu sama gitu. Jadi ilmuwan tuh telah meneliti dari puluhan tahun yang lalu, bahkan kalau dari pengamatan para masyarakat di berbagai belahan dunia itu ratusan tahun mencari air yang bisa lebih sehat untuk kesehatan. Nah, salah satu air yang paling banyak penelitiannya dan paling meyakinkan secara ilmiah itu adalah air yang kaya akan hidrogen atau hydrogen rich water. Itu pertama kali di ACC penggunaannya di Depkes Jepang tahun 1966. Itu ada jurnalnya yang membahas tentang sejarah dari jurnal ilmiahnya, maksudnya jurnal kedokterannya membahas tentang penemuan awal dari air hidrogen ini. Kemudian Depkes Korea Selatan juga meng-ACC-nya penggunaannya sejak tahun 1978. Jadi dua negara ini, Jepang sama Korea Selatan, ini tuh yang paling maju penelitian tentang air hidrogen dan alat-alat yang digunakan untuk membuat air hidrogen. Kemudian juga si air hidrogen ini masuk ke Amerika tahun 2003, diakui salah satu manfaat kesehatannya oleh jurnal American Family Physician tahun 2011. Dan dari puluhan tahun, dari tahun 1966 sampai sekarang, berarti udah lebih dari 50-60 tahun gitu ya, penggunaannya di Jepang dan di Korea Selatan itu tuh terbukti Depkes Korea dan Depkes Jepang tuh tidak menganulir atau
rekomendasinya. Jadi sampai sekarang tuh masih tetap direkomendasikan. Artinya itu tuh terbukti aman, diteliti oleh artinya oleh Depkes Jepang dan Depkes Korea ini, apakah warga Jepang dan Korea yang minum air hidrogen puluhan tahun ini ada efek samping yang berbahaya nggak? Ternyata tetap sehat, tetap aman, sehingga masih sampai saat ini tuh rekomendasinya tidak dicabut. Dan selain aman digunakan, dan juga banyak sekali manfaat pada banyak sekali penyakit, ya. Dikatakan lebih dari 170 penyakit bisa terbantu baik pencegahan maupun pengelolaannya dengan minum air hidrogen ini. Dan salah satu manfaat terbesar dari air hidrogen yang paling signifikan itu adalah fungsinya sebagai antioksidan, ya. Dan tadi kan di sini ada bahwa salah satu penyebab penyakit berat itu salah satunya radikal bebas yang bisa dinetralisir dengan antioksidan, ya. Jadi kita tuh nggak sadar ternyata menurut para ahli bahwa radikal bebas tuh berperan pada hampir semua jenis penyakit, ya. Jadi sementara kita terpapar radikal bebas itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari Januari sampai Desember, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil, punya cucu lagi, itu terpapar terus radikal bebas, ya. Setiap hari seumur hidup sepanjang hari. Nah, si radikal bebas itu tuh pelan-pelan akan menyebabkan sel yang tadinya normal ini pelan-pelan dia mulai rusak sampai akhirnya terganggu fungsinya, sampai nanti rusak dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Selain pelan-pelan tuh ada sel-sel yang jadi mengalami mutasi genetik, bahkan sampai bisa terjadi kanker. Jadi radikal bebas itu bisa menyebabkan berbagai penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian molekul hidrogen yang ada di air kayak hidrogen itu ternyata memiliki kemampuan antioksidan yang punya banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan lain yang ada di dunia kedokteran, ya. Nah, ini tuh kelebihan-kelebihannya sangat banyak. Ini pernah dibahas di acara khusus Health Talk juga, bisa ada rekamnya kalau nggak salah di channel YouTube-nya Live Well Global. Nah, jadi salah satu yang paling signifikan yang sangat membantu penggunaan air hidrogen sebagai antioksidan ini, selain kelebihan nomor 1 sampai nomor 6 tuh, dia nomor 7-nya tuh dapat diproduksi secara mandiri dengan biaya yang ekonomis. Saat ini tuh belum pernah ada alat yang bisa bikin antioksidan sendiri selain apa namanya, tumbler hidrogen ini. Jadi kita kalau mau bikin antioksidan kayak vitamin C atau vitamin E atau vitamin A itu tuh nggak bisa bikin sendiri. Tapi kalau untuk hidrogen itu kita bisa bikin antioksidan sendiri di rumah, kita bisa bawa-bawa, kita bisa konsumsi setiap hari, ya. Ini salah satu apa namanya, tumbler yang digunakan di Indonesia. Ini termasuk dari studi yang dilakukan di klinik saya itu, klinik penyakit dalam itu, ini salah satu yang kandungan hidrogennya paling tinggi untuk kelas tumbler, ya. Dan manfaat dari hidrogen itu untuk ginjal itu nggak cuman menetralisir berbagai radikal bebas, karena radikal bebas yang harus diperhatikan itu salah satunya radikal bebas yang dari makanan yang kita konsumsi, kayak dari pestisida yang kita, karena kan hampir semua sekarang berasnya beras berpestisida, sayuran buah-buahan juga berpestisida, sehingga si pestisida ini kalau kita konsumsi dalam jangka panjang itu bisa merusak berbagai organ termasuk ginjal. Nah, si molekul hidrogen ini memiliki banyak sekali kelebihan dibanding antioksidan lain. Jadi kalau kita minum antioksidan lain itu bisa menetralisir radikal bebas, jadi tidak sebaik manfaat yang diberikan oleh hidrogen sebagai antioksidan. Kemudian dalam hubungannya dengan ginjal tadi, si hidrogen itu tuh punya banyak manfaat secara tidak langsung. Karena banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa hidrogen tuh bisa membantu pengelolaan pasien-pasien dengan hipertensi yang merupakan faktor risiko dari gangguan ginjal. Kemudian juga hidrogen juga bisa membantu pasien-pasien diabetes. Banyak pasien-pasien diabetes yang bahkan bisa lepas obat dengan rutin minum air hidrogen dan pola hidup yang sehat. Jadi si diabetes juga kan kalau nggak terkontrol, dia menyebabkan gangguan ginjal. Ya, terus juga salah satu lagi kegemukan tadi. Kegemukan tuh banyak sekali penelitian khusus yang membahas manfaat air hidrogen untuk kelebihan berat badan. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang optimal selama kita masih sehat, belum dibatasi cairannya, yang paling sederhana itu kita minum air hidrogen itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Haus nggak haus tuh minum tiap 2 jam, minum 1 gelas, ya. Kemudian sampai sesuai kebutuhan dengan berat badan kita gitu, ya. Jadi kalau berat badan kita misalnya 70 kilo, berarti sekitar 3 liter per hari, itu harus terpenuhi dalam 1 hari. Ya, jangan cuma 2 liter gara-gara minimal 8 gelas. Di 8 gelas tuh maksudnya 2 liter itu hanya untuk yang berat badannya 50 kilo. Di atas itu tuh harus lebih banyak lagi.
Jadi dari bangun tidur sampai menjelang tidur, dan khusus untuk yang punya kelebihan berat badan ditambah lagi minum 1 gelas sebelum makan air hidrogen tadi dan 1 gelas sesudah makan. Jadi itu bisa membantu menurunkan berat badan dan juga meningkatkan eh, hidrasi kitanya jadi lebih bagus gitu. Kemudian juga dalam hubungan yang radikal bebas, karena radikal bebas itu kita terpapar seumur hidup setiap hari sepanjang hari, berarti bukan sekedar minum air hidrogen itu bukan sekedar pola hidup apa sehat biasa, tapi kita tuh untuk mencegah gangguan ginjal tadi, maka pesan utamanya tuh bukan rajin-rajin minum air hidrogen, tapi ganti air yang biasa, yang setiap hari memang kita harus konsumsi dengan air hidrogen. Jadi udah kita tuh nggak minum lagi air kecuali air hidrogen gitu. Kalau memungkinkan bisa 90% air yang kita minum itu air hidrogen ya. Nah, ini mungkin oke. Ini ada beberapa penelitian yang di dunia kedokteran yang apa namanya penting dalam hubungan dengan ginjal gitu ya. Salah satu yang sering ditanyakan mengenai konsumsi air kayak hidrogen adalah tentang keamanan jangka panjangnya terhadap organ ekskresi utama tubuh yaitu ginjal ya. Ini pertanyaan itu aman nggak kalau saya pengen mencegah gangguan ginjal dan mencegah berbagai penyakit lain itu kalau saya minum air hidrogen itu setiap hari gitu ya. Tiap hari seumur hidup, setiap hari sepanjang hari seumur hidup itu aman nggak gitu. Ya tadi selain bukti-bukti bahwa selama puluhan tahun digunakan di Jepang dan di Korea Selatan dibuktikan aman oleh Depkes Jepang, tapi kita perlu tahu sedikit tentang penelitian-penelitian dalam hubungannya dengan gangguan ginjal tadi. Jadi jawabannya sebenarnya sederhana ya. Pertama dia diteliti sejak tahun 66, terbukti aman, efektif ya, tanpa efek samping yang bermakna termasuk untuk penyakit ginjal ya. Kemudian nggak cuma sekedar aman, bahkan manfaat dari pasien-pasien gangguan ginjal yang minum air hidrogen itu ternyata banyak sekali manfaatnya secara signifikan dibandingkan yang minumnya air biasa. Bahkan nggak cuma yang fungsi ginjalnya udah baru sedikit turun, tapi yang sudah pada yang menjalani cuci darah rutin ya. Jadi artinya kalau pasien yang sudah cuci darah rutin aja yang udah di bawah 15% udah gagal ginjal terminal, udah gagal ginjal total gitu ya. Itu tuh bisa memberikan banyak manfaat kesehatan apalagi yang fungsi ginjalnya baru sedikit terganggu gitu ya. Nah, jadi dan yang luar biasanya ternyata nggak kan kalau kita biasanya tuh menganggap air kayak hidrogen itu diminum aja gitu. Tapi ternyata penelitian-penelitian dunia kedokteran itu menunjukkan bahwa si air kayak hidrogen ini digunakan juga sebagai cairan untuk cuci darah dan memberikan banyak sekali manfaat terutama dalam peningkatan kualitas hidup pasien-pasien yang menjalani cuci darah ya. Jadi ini misalnya penelitian air terionisasi tereduksi mengurangi gangguan sel darah merah yang diinduksi yang dipicu oleh cuci darah rutin pada pasien-pasien gagal ginjal terminal. Air terionisasi tereduksi atau electrolyte reduced water itu merupakan metode memperoleh air hidrogen dengan mesin ya electrolyte reduced water itu dengan mesin itu hidrogennya tinggi dan ternyata kalau di apa namanya diminum secara rutin pada pasien-pasien gagal ginjal itu tuh gangguan sel darah merahnya tuh menurun secara signifikan. Ini penelitian di Kidney International tahun 2006 ya.